Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi untuk proposal disertasi yang akan saya garap nanti, izinkan saya Hervinio Kipredikta beserta keluarga besar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bunda Dr. Siti Mahmudah MAG dan kepada kawan-kawan S3HK seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selalu merasakan nikmat yang telah diberikan olehnya kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat ilmu maupun nikmat amalan. Selanjutnya, salawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bunda Dr. Siti Mahmudah MAG dan kawan-kawanku sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang topik yang saya pilih untuk nanti dijadikan disertasi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan topik yang menjadi proposal disertasi yang akan saya bahas dan akan saya teliti nanti. Topiknya adalah analisis strategi dan faktor-faktor terjalinnya keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh atau long distance marriage dan kontribusinya terhadap hukum keluarga di Indonesia. Studi pada masyarakat Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Adapun latar belakang masalah sampai penulis tertarik untuk meneliti dalam topik ini, bahwasanya long distance marriage atau penulis singkat LDM ini banyak terjadi di lapangan. Terutama yang penulis lihat itu di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya long distance marriage atau LDM yang penulis berhasil wawancarai dengan beberapa narasumber yang sempat penulis temui. Rata-rata mereka karena faktor pekerjaan atau karir. Faktor pekerjaan sehingga memisahkan pasutri tersebut, baik itu terpisah jarak, baik itu jarak antar provinsi, antar pulau, bahkan sampai antar negara. Sedangkan long distance marriage ini yang penulis pahami dalam hukum Islam belum dibahas secara total bagaimana pandangan hukum Islam terhadap LDM tersebut. Tapi terlepas dari itu, pernikahan LDM ini dasarnya adalah kesepakatan
dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri sudah sepakat, sudah saling ridho bahwa si suami bekerja keluar kota, bahkan bekerja ke luar pulau, atau bahkan bekerja ke luar negeri untuk mencari nafkah. Jadi keduanya sama-sama sepakat, sama-sama saling ridho. Walaupun pasutri tersebut nikah jarak jauh, maksudnya pernikahannya hidup tidak satu rumah, atau yang penulis sebut dengan LDM, namun setelah penulis melihat secara langsung ke lapangan bahwa pasutri-pasutri yang LDM itu keluarganya tetap sakinah, tetap berjalan, tetap utuh, sehingga penulis tertarik untuk meneliti ini. Walaupun pernikahannya itu tidak satu rumah, cuman keluarganya sakinah. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa keluarga yang tidak berhasil atau bercerai. Cuma yang peneliti tertarik adalah dalam hal LDM tapi keluarga tetap utuh. Sehingga penulis ingin mengetahui strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang atau masyarakat yang LDM tapi keluarganya tetap sakinah. Maka dalam hal ini penulis akan membuat batasan masalah, bahwa masalah yang akan dibahas yakni bahwa penelitian ini hanya akan membahas seputar bagaimana atau seputar strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjalinnya keluarga sakinah pada pernikahan LDM. Dan fokus yang kedua, bahwa penelitian ini hanya memfokuskan pernikahan LDM di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang penulis akan bahas. Yang pertama, apa strategi pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan LDM pada masyarakat di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjalinnya keluarga sakinah pada pernikahan LDM tersebut. Yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam atau pandangan hukum keluarga Islam tentang pernikahan LDM. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian juga ada 3, disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama untuk mengetahui strategi pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan LDM. Yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjalinnya keluarga LDM pada masyarakat di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Terus yang ketiga untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pernikahan LDM tersebut. Atau terus selanjutnya tentang signifikansi atau manfaat penelitian. Ada 2 yang penulis angkat. Yang pertama, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan dan memberikan informasi bagi pembaca mengenai strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi
terjalinnya keluarga sakinah pada pernikahan LDM pada masyarakat di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk merespon dan memberikan solusi bagi permasalahan hukum keluarga yang muncul pada masyarakat, khususnya Provinsi Lampung, dan untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa S3 dalam meraih gelar doktor di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kajian pustaka, di sini penulis berhasil menghimpun beberapa tulisan yang berkaitan dengan LDM atau LDR atau pernikahan pisah rumah dan sejenisnya. Ada di sini Rindang Mulia Rahmah, pola komunikasi dalam menjalani hubungan pernikahan long distance relationship pada 3 pasangan LDR mahasiswa jurusan kedokteran. Terus yang kedua juga ada dibahas oleh Ananda Rizky dan Dr. Murdiningsih, judulnya kepuasan pernikahan pada suami atau istri dengan hubungan jarak jauh. Terus ada dibahas oleh Intan Maulida Fatmawati, yaitu berjudul hubungan komunikasi hiperpersonal dengan pemeliharaan hubungan jarak jauh. Terus di sini ada Narti Alfianti, strategi menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh. Tadi di Desa Ciputih, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Dari beberapa kajian pustaka yang penulis himpun tadi, memang sudah menjurus penelitiannya mengenai tentang long distance marriage atau pernikahan jarak jauh. Namun di sini penulis memfokuskan pada bagaimana strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di penelitian-penelitian sebelumnya belum membahas sedetail itu. Apalagi penelitian penulis ini dikhususkan di Kecamatan Gunung Alip. Di Kecamatan Gunung Alip sendiri belum ada yang meneliti mengenai tentang strategi dan faktor-faktor terjalinnya keluarga sakinah pada pernikahan LDM. Untuk metode penelitian, di sini penulis menggunakan jenis penelitiannya. Penulis mengambil jenis penelitian field research atau studi lapangan. Sifat penelitiannya deskriptif analitis. Sumber data primer, wawancara dengan narasumber yang menjalani pernikahan LDM di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Untuk sekundernya itu buku-buku, jurnal, artikel, literatur yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian penulis nanti, itu akan dijadikan data sekunder. Untuk selanjutnya, pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk populasi dan sampel, populasinya adalah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan LDM di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nah, untuk teknik sampelnya menggunakan purposive sampling atau sampel diambil dengan cara ditentukan sendiri oleh penulis dengan pertimbangan khusus yang dalam hal ini penulis nanti akan menentukan dan mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan topik yang penulis bahas. Untuk analisis data dengan analisis kualitatif dengan metode berpikir induktif
yaitu metode pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pemahaman-pemahaman terhadap kasus-kasus khusus ke dalam kesimpulan yang umum. Nah, demikianlah sekilas berkaitan dengan topik masalah, manfaat, rumusan masalah, batasan masalah, kajian pustaka, sampai metode penelitian yang berhasil penulis himpun sampai saat ini. Baik nanti ada kekurangan atau penambahan, baik itu koreksi, kritik dan saran, saya akan menerimanya. Yang penting bersifat membangun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.